Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saptri Elisa Wardani dari Fisika Angkatan 2023 dengan NRP 501231115. Di sini saya ingin menjelaskan untuk laporan hasil uji coba source code saya yang telah diberikan oleh Bapak sebagai dosen pengampu yaitu Pak Saifuddin di mata kuliah metode inversi ini. Oke, sebelumnya saya izin untuk menjelaskan mengenai penurunan persamaan Jacobian saya. Di sini saya menurunkan dengan beberapa rumus atau beberapa persamaan. Yang pertama, pada tahap pertama ini saya menggunakan pemodelan forward modeling untuk anomali gravity residual yang diberikan sebagai G X I-nya itu A H pangkat pi per XI min D kuadrat plus H kuadrat di mana untuk parameter yang diinversikan itu adalah M dengan ADH. Untuk menyederhanakan penulisan turunan ini, saya tuliskan B sama dengan XI minus D kuadrat plus H kuadrat, sehingga didapatkan rumus seperti pada layar. Nah, dari rumus GXI itu saya turunkan di tiap-tiap parameternya, misal di amplitudonya, di posisinya, kemudian di kedalaman dan juga em, dan sebagainya ini ya, seperti yang terlihat dalam layar. Nah, untuk penurunan terhadap kedalaman atau H ini menggunakan perkalian turunan. Untuk penurunan lain, di sini saya mengasumsikan memang untuk Pi dan Q-nya itu ikut dicari atau diinversikan. Sehingga di sini saya mendapatkan matriks Jacobian yang memiliki 5 kolom yang terhitung dari turunan terhadap kedalaman, terhadap posisi, dan juga terhadap si amplitudonya dan yang lainnya ada pi, ada q. Kemudian didefinisikan b-nya masih tetap sama nilainya, yaitu xi minus d kuadrat plus h kuadrat. Ini saya turunkan satu-satu. Misalnya di sini untuk turunan terhadap a, kemudian di sini ada turunan terhadap d, turunan terhadap h, dan juga turunan terhadap q dan p. Sorry, q dan um, P. Untuk penurunan Jacobian ini dari modul yang Bapak berikan, menurut persamaan SP juga dari model anomali data, di sini didapatkan untuk X ini tuh merupakan variabel bebas dan sedangkan si M ini berupa K, D, H, P, dan juga si Q-nya itu merupakan variabel yang memang nantinya akan diinversikan. Dengan demikian, untuk matriks Jacobian ini representasi dari seperti yang tertera di layar. Nah, dari kelima matriks penurunan representasi ini saya turunkan sehingga mendapatkan nilai kalau BP per B pangkat Q dengan P-nya itu merupakan hasin theta minus D minus XI cos theta, kemudian dan B-nya itu adalah D minus XI kuadrat plus H kuadrat. Nah, dari pemodelan ini, kemudian saya buat si source code-nya. Yang pertama, saya buat source code untuk forward gravity-nya dengan function J-nya itu sama dengan forward gravity. Nah, di sini saya tuliskan untuk M-nya itu ADHQ, A, M1 sampai Q-nya itu M4. Di sini saya masukkan juga persamaan dari dokumen studi kasus yang Bapak berikan dari persamaan G-nya itu. Di sini juga dijelaskan, saya jelaskan memang untuk si forward gravity ini berfungsi atau bertugas untuk menghitung si respons gravitasi teoritisnya berdasarkan parameter model yang diberikan, yaitu GXI-nya itu. Nah, hasil dari vektor G ini nantinya akan berukuran 1 kali N yang merepresentasikan si anomali gravitasi di seluruh profil pengukurannya. Nah, fungsi ini tuh nantinya akan dipanggil berulang kali ya selama proses inversi yang digunakan untuk membandingkan data kalkulasi dengan data si observasinya nanti. Selanjutnya saya buat si source code untuk metode Jacobian saya. Di sini untuk metode Jacobian saya tuliskan perumusan di turunan terhadap A, D, dan juga H dan Q seperti pada layar. Oke, di sini saya jelaskan langsung aja. Di matriks ini nantinya akan ada turunan parsial di setiap respon gravitasi, yang dimana untuk masing-masing parameter model seperti ADHQ ini. Kemudian di dimensi matriks ini tuh merupakan N kali 4 atau di jumlah titik pengamatannya dikalikan dengan jumlah si parameternya. Kemudian dari persamaan majunya itu diturunkan terhadap tiap parameter sebagai berikut. Saya ambil untuk base-nya itu XI minus D kuadrat plus H kuadrat. Sehingga saya rumuskan seperti pada laporan saya, di mana di bagian H ini saya buat atau saya turunkan dengan aturan rantai.
Sedangkan si Q-nya dengan turunan eksponensial. Nah, matriks Jacobian ini tuh cenderung akurat ya. Saya bilang ini matriks Jacobian yang akurat sangat krusial karena memang menentukan si arah dan besarnya koreksi parameter di tiap iterasi inversinya. Next, kemudian saya buat si hasil inversinya untuk source code-nya, si data gravity-nya. Nah, di sini kemudian saya masukkan si Jacobian gravity-nya, saya masukkan juga metode yang saya gunakan, yaitu metode Gauss-Newton dan juga Leavenworth-Marquardt. Untuk dua metode ini, kenapa saya gunakan? Tentunya memiliki beberapa fungsi. Untuk metode Gauss-Newton, saya pilih sama dengan satu, di mana ini untuk koreksi si parameter yang dihitung menggunakan penyelesaian sistem persamaan normal. Nah, metode ini tuh memang lebih konvergen atau konvergen cepat jika tebaan awalnya tuh mendekati atau sudah dekat ke solusinya, tapi itu memang rentan terhadap masalah CL conditioning pada matriksnya ketika mendekati singular. Kemudian dari metode Leavenworth-Marquardt ini saya pilih sama dengan 2. Nah, di sini saya menambahkan lambda dengan lambdanya itu sekitar 0,1 untuk menstabilkan si matriks inverse-nya itu supaya tidak singular ataupun mengontrol besarnya si langkah koreksinya. Dengan atur iterasi si dalam fungsi ini tuh yang pertama dihitung respon kalkulasi dan residualnya. Nah, saya gunakan rumus E sama dengan G observasi minus G si kalkulasinya. Kemudian saya hitung nilai RMSI-nya untuk memantau si konvergensinya. Ketika si RMSI itu udah dia membatas 10 pangkat minus 6, iterasi akan dihentikan. Kemudian saya gunakan faktor pengalih yaitu 0,5 yang saya tuliskan dengan M sama dengan M plus 0,5 dikalikan DM itu tadi yang ditambahkan secara tidak sengaja untuk si mencegah overshoot itu tadi. Mencegah overshoot itu dan menjaga kestabilan konvergensinya. Nah, memang dari dua metode ini yang digunakan berakar dari persoalan yang sama tentunya, yaitu menentukan koreksi parameternya atau delta M-nya, yang meminimalkan residual antara si data observasi atau si sintetik itu tadi yang saya buat dengan si kalkulasinya. Untuk perbedaan dasarnya memang ada di satu suku, yaitu pada lambdanya, di mana untuk matriks identitas yang diskalakan dengan faktor Riemann damping vector atau P-nya, sorry, untuk lambdanya, yang diinversi gravity M ya, atau di matriks di atas, yang nilai digunakan adalah lambda sekitar 0,1. Nah, memang si lambdanya ini mengubah segalanya ibaratnya dikarenakan memang kunci untuk memahami perbedaannya itu ya memperlihatkan apa yang diselesaikan oleh masing-masing metodenya itu memang secara geometris. Nah, untuk metode Gauss-Newton ini tuh cenderung em, mempunyai atau mempercayai sepenuhnya itu arah yang ditunjuk oleh matriksnya. Di mana masalahnya itu muncul ketika matriks ini hampir singular dan dalam kasus ini tuh determinannya mendekati nol, inversinya meledak dan koreksi delta M-nya itu bisa melompat sangat jauh. Saya ibaratkan itu kayak metode ini tuh ibarat lari. Kita kencang tanpa rem, kemudian jalurnya lurus, itu tuh cepat. Tapi kalau justru ada tikungan itu justru berbahaya, ya kan benar. Nah, untuk sedangkan di Leavenworth-Marquardt ini, si suku lambdanya itu justru itu dia tuh persis banget dia sebagai remnya. Nah, dia untuk menambahkan si lambdanya ke diagonal matriksnya, di mana nilai eigenvalue-nya tuh terkecilnya terangkat dari mendekati nol tuh jadi at least dia paling tidak sebesar si lambdanya, di mana untuk akibat matriks selalu invertible ini dan besar koreksi delta M-nya akan terkontrol. Nah, dari sini kemudian saya buat si source code si data sintetik yang saya buat. Untuk data source code ini, saya masukkan nilainya 5005 dan 1,5 untuk model spare sebagai contohnya. Sini saya tuliskan dalam laporan saya. Saya buat pemodelan dan juga nilai-nilainya seperti pada layar. Di sini saya memiliki beberapa tahap, ada sekitar 5 tahapan. Nah, tahapan pertama yang saya tentukan nilainya, yang tahapan kedua saya menggunakan fungsi forward gravity-nya yang saya panggil untuk model sejati. Nah, nantinya akan menghasilkan data si observasi ini dan yang bebas dari noise atau data bersih saya sebutnya. Kemudian saya menentukan tebakan awal dengan memilih tebakan awal saya itu sekitar ya 4 ribuan sekitar segitulah. Itu yang terlihat pada laporan saya. Nah, ini tuh memang saya buat berbeda. Yang sedikit dibuat berbeda dari model sejati itu untuk menguji si kemampuan algoritmanya menentukan solusi dari titik awalnya yang kurang tepat kan memang. Nah, metode Leavenworth-Marquardt ini saya pilih sama dengan 2 karena memang lebih stabil. Saya sebelumnya tidak memilih ini.
tapi saya rasa saya bisa mengoptimalkan. Jadi saya ubah dengan memilih pilih sama dengan dua supaya dia memang lebih stabil. Nah, dari kestabilan ini, dari semuanya ini, kemudian saya masuk ke fase eksekusi inversinya, di mana dalam fungsi inversi gravity-nya itu saya panggil, nanti akan dipanggil dan saya kembalikan parameter solusinya dalam solusi M-solnya beserta si riwayat RMSE-nya. Nah, dari semuanya ini, kemudian saya masuk ke tahap paling terakhir, yaitu dari visualisasi di kedua figur yang dihasilkan. Dengan figur pertama membandingkan kurva observasi, kurva inisial, dan kurva solusi, bla bla bla, seperti terlihat pada laporan saya. Kemudian untuk figur kedua itu menampilkan penurunan RMSE-nya. Nah, di sini untuk grafik inversinya, kurva perbandingan inversi itu di sini ada beberapa titik, garis dan juga ya, beberapa titik dan garis yang memang terlihat pada layar, di mana untuk tiga kurva itu dalam satu plot kurva observasinya, untuk kurva observasinya itu berupa titik biru, dengan itu merupakan data yang ingin dilakukan pencocokan, itu berasal dari data sintetik yang memang dibangkitkan dari model sejati. Kemudian untuk kurva si inisialnya itu berupa si garis merah putusnya. Kemudian si kurva solusi itu berupa garis biru tebal yang merupakan respon model setelah iterasinya selesai. Oke, saya coba jelaskan di sini secara rinci di tiap tiap bagiannya. Di kurva observasi itu si lingkaran biru itu tadi itu memang merupakan suatu data sintetiknya yang dibangkitkan dari M-True-nya. Kemudian menggunakan fungsi forward gravity. Kemudian si anomali ini membentuk simetris dengan puncaknya berada tepat di X sama dengan 0 sesuai dengan nilai D sama dengan 0. Nah, dari sini saya juga melakukan perhitungan ataupun ya nilai puncak anomali yang diverifikasi secara analitik. Di sini saya coba. Kemudian didapatkan nilai 200-nya ini, di mana untuk bentuk kurva yang simetris ini melebar halus ke kedua sisinya. Nah, yang kedua, di sini ada kurva inisial, itu tuh ditunjukkan dari garis merah yang putus-putus, ini untuk menghitung ataupun dihitung dari tebakan awalnya, si M0-nya, sebelum proses iterasi dimulai. Kemudian, selanjutnya, di sini pada inversi gravity-nya itu memang sumber yang lebih dalam menghasilkan anomali itu yang lebih lebar secara horizontal. Nah, di sini tuh sebenarnya menjelaskan penyimpangan-penyimpangan. Di sini saya tuliskan penyimpangan pertama hingga penyimpangan ketiga. Untuk yang pertama itu puncak kurva inversinya itu bisa mencapai sekitar 260 lah. Untuk yang kedua itu di sini saya tuliskan bahwa lebar separuh puncaknya itu atau half width-nya itu kurva inisial lebih lebar dari observasinya. Kemudian yang ketiga itu kurva tidak mencapai 0 di tepi profil atau X sama dengan plus minus 20. Nah, ini tuh beda dengan observasi yang hampir mendekati 0 di ujung profilnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurva solusi atau si garis biru tebalnya itu. Nah, si kurva solusi ini memang dihasilkan dari algoritma Leavenberg-Marquardt yang saya pilih tadi untuk menempel hampir sempurna pada seluruh titik observasinya dengan X sama dengan minus 20 hingga X sama dengan 20. Untuk puncak kurva solusi ini memang tepat bertumpang tinggi dengan puncak observasi di X sama dengan 0 dengan nilai sekitar 200 mgal untuk tidak tampak deviasi yang signifikan ya di sini, di mana di sepanjang profil, termasuk di bagian sayap kurva yang jauh dari pusat anomali. Nah, dari keberhasilan fit ini memang mengkonfirmasi bahwa si algoritma itu berhasil untuk memulihkan si parameter model sejati dari tebakan awal yang cukup jauh menyimpang dan merupakan bukti robustisitas dari metode Leavenberg-Marquardt dalam menangani permasalahan inversi nonlinear. Seperti itu. Jadi itu selanjutnya untuk RMSE-nya. Nah, untuk RMSE-nya di sini tuh em, evolusi nilai RMSE itu terhadap nomor iterasi dari iterasi 100, dari iterasi ke 1 sampai ke 100. Nah, dari em, main to ataupun dari source code yang saya tuliskan di atas. Nah, di sini grafik RMSE itu dihasilkan memperlihatkan pola si konvergensi yang dapat dibagi dalam tiga fase itu tadi. Nah, fase yang pertama itu fase curam untuk iterasi 1 sampai 10, di mana RMSE itu dimulai dari nilai sekitar ya 64 mgal lah di iterasi pertamanya. Kemudian
em, pada rentang iterasi ini tuh memang RMS itu turun sangat tajam, hampir vertikal kan, yang menunjukkan tuh bahwa koreksi parameter delta M-nya itu yang dihitung oleh algoritma itu masih sangat efektif dalam mengurangi si residualnya itu tadi. Saya menggunakan faktor pengali 0,5 pada baris M sama dengan M plus 0,5 dikali NDM yang berperan dalam menjaga agar si nurunannya ini tuh nggak terlalu tajam gitu, Pak, melampaui si solusinya. Kemudian yang kedua ada tahap ataupun karakteristik transisi di iterasi 10 sampai 20. Laju penurunan ini tuh memang melambat secara signifikan ya, dengan faktor redamannya itu lambda sama dengan 0,1 pada metode Levenberg-Marquardt. Kemudian untuk yang terakhir ada Plateau atau di iterasi 20 sampai 100 yang dimana RMSnya ini tuh mencapai nilai yang sangat kecil, sekitar ya mendekati nol dalam mendatar sempurna selama sisa 80 iterasinya itu. Untuk data sintetik bebas noise seperti yang digunakan dalam uji coba ini, RMSE-nya itu cenderung RMSE secara teoritis itu memang mendekati nol karena memang tidak ada komponen noise yang menghalangi si konvergensi sempurnanya, kemudian si kondisi berhenti pada inversi gravity yang tidak terpicu karena RMSE berhenti konvergen di atas ambang tersebut, namun berubah antar iterasinya sesudah atau sudah praktis nol sehingga kurva terlihat datar. Bisa dilihat seperti ini. Oke, sekian penjelasan saya mengenai laporan ETS saya untuk mata kuliah metode inversi dari penjelasan soal yang Bapak kirimkan. Sebelumnya juga saya memohon maaf jika ada salah kata ataupun penyebutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.